Shalom sahabat-sahabat yang terberkati dalam anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dengan kesehatan yang sempurna dan kebaikan yang melimpah bagi kita. Saudaraku, seperti biasanya kita akan memulai saat teduh kita dengan doa dan ucapan syukur. Jadi mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam renungan firman Tuhan hari ini kita akan membaca ayat Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang terkasih, Esau adalah kakak kembar Yakub, anak dari Ishak dan Ribka, dan merupakan cucu dari Abraham. Sejak dari dalam kandungan ibunya, Esau sudah bertolak-tolakan dengan adik kembarnya Yakub. Setelah dewasa pun, mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Esau adalah seorang pemburu yang senang berada di luar rumah, sementara Yakub adalah seorang yang senang memasak dan berada di dalam rumah. Ishak sayang kepada Esau, sementara Ribka sayang kepada Yakub. Dan hal ini tentu saja menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga itu. Penulis kitab Ibrani menuliskan tentang Esau untuk menjadi peringatan bagi para pembaca suratnya. Kisah yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani adalah saat Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan harga hanya semangkuk masakan kacang merah. Seperti adat yang berlaku pada zaman itu, hak kesulungan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam sebuah rumah tangga karena seorang anak sulung akan memperoleh warisan 2 kali lipat dibandingkan anak-anak lainnya, dan ia berhak untuk menjadi kepala rumah tangga setelah ayahnya meninggal dunia. Akan tetapi, di suatu hari saat Esau baru saja pulang berburu, ia merasa lapar dan di saat itu Yakub sedang memasak masakan kacang merah. Esau meminta masakan itu dari Yakub dan Yakub meminta hak kesulungan Esau sebagai ganti masakannya. Esau memandang remeh hak kesulungannya dan memberikannya kepada Yakub dengan bersumpah. Di kemudian hari saat Ishak ayah Esau dan Yakub akan meninggal, Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung yang sebetulnya menjadi hak Esau. Dan saat Esau meminta berkat dari ayahnya hanya bisa memberikan berkat yang berada di bawah Yakub adiknya. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani bahwa di kemudian hari saat Esau bermaksud untuk menerima berkat anak sulung dari ayahnya, ia tidak bisa memperolehnya dan ia tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu meskipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Di sini kita bisa melihat penyesalan Esau saat ia menyadari kesalahannya karena telah menukarkan hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Sebagai seorang pemburu, Esau seharusnya terlatih untuk bersabar dan menunggu, karena seorang pemburu harus bersabar saat menunggu buruannya muncul. Akan tetapi, apa yang terjadi adalah Esau terlalu terburu-buru memutuskan untuk menukarkan hak kesulungannya tersebut tanpa mengerti bahwa konsekuensi dari perbuatannya itu sangatlah besar. Beberapa hal yang menyebabkan Esau melakukan kesalahan yang disesalinya itu yang juga menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah hal yang pertama, yaitu jangan mengambil keputusan penting tanpa melibatkan orang lain. Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Esau mengambil keputusan penting tanpa melibatkan nasihat dari orang lain. Apabila saat itu Esau meminta nasihat dari ayah atau ibunya, mungkin ia tidak akan kehilangan hak kesulungannya karena orang-orang yang lebih bijaksana bisa memberikan peringatan tentang betapa pentingnya hak kesulungan itu dalam sebuah rumah tangga. Hal yang kedua yaitu jangan mengambil keputusan penting saat merasa lelah. Esau mengambil keputusan penting di saat dirinya sedang merasa lelah setelah kembali dari berburu. Hal ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak mengambil keputusan penting di saat kita sedang merasa lelah secara fisik, mental, maupun rohani. Berikanlah istirahat bagi tubuh jasmani dan rohani kita, agar saat kita harus mengambil keputusan penting, kita berada dalam kondisi yang baik dan pikiran yang tenang. Hal yang ketiga yaitu jangan mengambil keputusan penting terlalu terburu-buru. Esau mengambil keputusan penting dalam hidupnya dengan terburu-buru. Saat ia menyesali keputusan itu, maka sudah terlambat, dan ia harus hidup dengan konsekuensi kesalahannya tersebut. Terburu-buru mengambil keputusan bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Oleh karena itu, berikanlah waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pengambilan sebuah keputusan yang penting, terutama yang akan memiliki dampak besar bagi masa depan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa hal di dalam hidup kita tidak boleh diputuskan dengan terburu-buru, melainkan kita harus melibatkan orang lain, memastikan kondisi kesehatan kita saat mengambil keputusan, dan mempertimbangkannya dalam batas waktu yang cukup. Beberapa hal di dalam hidup kita layak untuk ditunggu, karena satu keputusan yang salah bisa menyebabkan penyesalan kita selama bertahun-tahun dan bahkan di seumur hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Berikanlah kami hikmat dan kesabaran untuk bisa menunggu hal-hal yang layak untuk ditunggu. Ajarilah kami agar melibatkan orang lain dalam keputusan-keputusan yang penting dan tidak terburu-buru, agar kami tidak mengambil keputusan yang salah yang akan kami sesali kemudian. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, dan kami percaya kasih dan kuasa-Mu yang akan menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa negeri kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara kami,
Dan kiranya Engkau memberikan hikmat dan rasa takut akan Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.